Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penilaian internal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hasan Mustafa. Saya Fauzan. Saya Ahmad Fauzan. Saya Ridwan Muhammad. Saya Muhammad Tegar. Langsung mengerjakan materi. Untuk materi yang pertama itu tingkat audit internal. Audit internal adalah proses independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan jaminan kepada manajemen mengenai efektivitas, efisiensi, dan keandalan operasi perusahaan. Terdapat 8 tingkat dalam audit internal. Yang pertama, independen dan objektif. Yang kedua, penilaian pengendalian internal. Yang ketiga, evaluasi efektivitas. Yang keempat, pemberian rekomendasi dan perbaikan. Yang kelima, melibatkan seluruh organisasi. Yang keenam, risiko dan ketidakpatuhan. Yang ketujuh, pelaporan dan transparansi. Yang ke-8, proses berkelanjutan. Nah, untuk materi yang kedua, kekuatan internal. Kekuatan internal adalah kemampuan atau keunggulan yang dimiliki oleh organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Kekuatan internal dapat berupa kompetensi khusus, yaitu kemampuan yang sulit ditiru oleh pesaing, seperti keunggulan dalam teknologi, sumber daya manusia, inovasi, atau manajemen. Kompetensi ini menjadi dasar dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Strategi perusahaan disusun dengan memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki serta memperbaiki kelemahan yang ada dengan memaksimalkan kekuatan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan daya saing di pasar. Untuk poin ketiga, proses melakukan audit internal. Pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi data tentang operasi perusahaan adalah bagian dari proses audit internal. Menurut William King, proses audit internal pada dasarnya menekankan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi aktivitas organisasi. Dalam proses yang sangat interaktif, manajemen strategis membutuhkan kerjasama yang baik antara manajer, manajemen pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi, operasi, penelitian, dan sistem informasi. Tujuan dilakukan proses audit internal. Yang pertama, menilai sistem pengendalian internal. Yang kedua, memastikan kepatuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, mendeteksi dan mencegah kecurangan. Yang keenam, memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ketujuh, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses melakukan audit internal. Yang pertama, perencanaan audit. Pada tahap ini, auditor menentukan apa yang akan diaudit, mengapa perlu diaudit, dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, pelaksanaan audit. Auditor mulai melakukan pemeriksaan secara langsung untuk mendapatkan bukti yang mendukung hasil audit. Yang ketiga, evaluasi dan analisis temuan. Auditor menganalisis apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan atau belum. Yang keempat, pelaporan audit. Semua hasil pemeriksaan disusun dalam laporan yang jelas dan sistematis agar mudah dipahami oleh manajemen. Yang terakhir, tindak lanjut tahap akhir dari proses audit. Untuk poin keempat, pandangan berbasis sumber daya. Pandangan berbasis sumber daya adalah konsep dalam manajemen strategis yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi berasal dari sumber daya yang dimilikinya. Artinya, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kondisi pasar, tetapi juga oleh kekuatan internal yang dimiliki sumber daya internal, termasuk dalam 3 kategori: sumber daya organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Sumber daya fisik terdiri dari semua peralatan, lokasi, teknologi, bahan baku, mesin, dan pabrik. Sumber daya manusia terdiri dari semua karyawan, pelatihan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Dan sumber daya organisasi terdiri dari sistem informasi, proses perencanaan, paten, merek dagang, hak cipta, database, dan lainnya. Tujuan RBV menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja perusahaan, memaksimalkan potensi sumber daya menjadi dasar strategis bisnis. Untuk kelebihan RBV, fokus pada kekuatan internal, membantu strategi jangka panjang, menekankan keunikan perusahaan. Untuk kelemahan RBV, sulit mengukur sumber daya intangible, kurang memperhatikan faktor eksternal, tidak semua sumber daya memberi keunggulan. Itu yang kelima, menyatukan strategi dan budaya. Pengertian, budaya organisasi adalah pola nilai, keyakinan, dan perilaku yang menjadi pedoman akuntan organisasi dalam bekerja dan mengambil keputusan. Budaya ini terbentuk dari pengalaman organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mengolah hubungan internal, sehingga berperan penting dalam mendukung atau menghambat penerapan strategi. Peran budaya dalam strategi yang pertama itu membuka seluruh aktivitas dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua, menjadi dasar dalam mengambil keputusan, pelaksanaan strategi, dan evaluasi kinerja. Unsur budaya organisasi itu yang pertama, nilai dan kebudayaan. Yang kedua, ritual dan simbol. Yang ketiga, cerita dan mitos. Keempat, bahasa dan kebiasaan kerja. Untuk poin yang keenam itu budaya sendiri dan budaya asing. Budaya dalam konteks bisnis global merujuk pada nilai, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi cara individu dan organisasi berperilaku dalam lingkungan kerja di berbagai negara. Setiap negara memiliki karakteristik budaya yang berbeda, sehingga manajer perlu memahami dan menghormati perbedaan tersebut agar dapat membangun hubungan kerja yang efektif, berkomunikasi dengan baik, serta menjalankan strategi bisnis secara tepat di lingkungan internasional. Pentingnya memahami budaya. Yang pertama itu budaya mempengaruhi cara berbisnis, gaya berbagai manajemen, hubungan kerja. Yang kedua, manajer global wajib menghormati nilai lokal dan beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, tantangan lintas budaya, misalnya komunikasi, perbedaan cara kerja, gagal memahami bahasa lokal. Kunci sukses global. Yang pertama adalah memahami budaya lokal. Yang kedua, bangun hubungan yang baik. Dan yang terakhir adaptasi strategi dengan nilai setempat. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah pendekatan strategis perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kegiatan pemasaran dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memperoleh keuntungan. 3 faktor dasar. Yang pertama, fokus pada pelanggaran atau pasar. Yang kedua, tujuan utama adalah keuntungan, bukan sekadar volume penjualan. Ketiga, kegiatan pemasaran harus terintegrasi dalam organisasi. Jenis-jenis konsep pemasaran. Orientasi produksi, itu fokus pada produksi massal dan efisiensi biaya. Orientasi produk, yaitu fokus pada kualitas, fitur, dan inovasi produk. Orientasi penjualan, yaitu fokus pada promosi agresif untuk meningkatkan penjualan. Orientasi pemasaran, yaitu memahami kebutuhan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Pemasaran sosial, memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Pemasaran holistik, semua aktivitas pemasaran terintegrasi dalam media, layanan, barang, dan lain-lain. Dan yang
nilai, yaitu memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Perbedaan penjualan dan pemasaran. Penjualan, produk dibuat terlebih dahulu lalu dijual ke pelanggan. Sedangkan pemasaran, memahami kebutuhan pelanggan terlebih dahulu lalu membuat produk. Tujuan pemasaran adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan sekaligus memperoleh keuntungan atau perbandingan pendapatan dan biaya yang wajar. 7 fungsi pemasaran. Pertama, analisis pelanggan, yaitu memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi. Yang kedua, penjualan produk atau jasa, yaitu menawarkan dan menjual ke konsumen. Yang ketiga, perencanaan produk atau jasa, yaitu desain, fitur, dan pengembangan produk. Yang keempat, penetapan harga, yaitu menentukan harga berdasarkan biaya nilai dan pasar. Yang kelima, distribusi, yaitu menyalurkan produk ke konsumen secara cepat. Yang keenam, riset pemasaran, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data pasar. Dan yang terakhir, analisis peluang, yaitu mencari peluang bisnis dan pengembangan pasar. Keuangan atau akuntansi. Keuangan perusahaan merupakan indikator utama untuk menilai daya saing dan kinerja suatu perusahaan. Analisis keuangan digunakan untuk menilai kesehatan finansial perusahaan, mengetahui kondisi dan kinerja keuangan, mengidentifikasi tren dan masalah, menjadi dasar dalam penyusunan strategi. Untuk membuat strategi yang efektif, perusahaan harus memahami kekuatan dan kelemahan keuangan. Faktor penting dalam analisis keuangan: yang pertama, likuiditas, kemampuan bayar jangka pendek. Yang kedua, leverage, tingkat utang. Yang ketiga, modal kerja. Keempat, profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba. Yang keenam, utilitas aset, efektivitas penggunaan aset. Yang ketujuh, arus kas. Yang kedelapan, perusahaan modal perusahaan. Kesimpulan, faktor keuangan sangat mempengaruhi keputusan strategi pelaksanaannya, bahkan dapat menentukan strategi mana yang bisa dijalankan atau tidak. Fungsi keuangan menurut James Ford terdiri dari 3 urusan utama, yaitu investasi, pendanaan, dan dividen. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam ketiga aspek tersebut. 1. Keputusan investigasi berkaitan dengan pengalokasian dana ke proyek, aset, dan produk untuk mendukung pelaksanaan strategi perusahaan. Yang kedua, keputusan pendanaan berfokus pada cara memperoleh dana dan menentukan struktur modal yang optimal dengan memperhatikan kebutuhan jangka pendek dan panjang. Efektivitasnya dapat diukur dengan rasio utang terhadap likuiditas dan rasio utang terhadap total aset. Yang ketiga, keputusan dividen berkaitan dengan pembagian laba kepada pemegang saham atau penggunaannya dalam perusahaan. Penilaiannya menggunakan rasio seperti laba per saham, dividen per saham, dan price earning ratio. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Hasilnya menggambarkan kondisi perusahaan pada suatu waktu dan membantu mengidentifikasikan kekuatan serta kelemahan. Yang pertama, rasio likuiditas mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Current ratio aset lancar, kewajiban lancar. Quick ratio sama dengan aset lancar, dikurang persediaan atau kewajiban lancar. Yang kedua, rasio profitabilitas mengukur kemampuan menghasilkan laba. Net profit sama dengan laba bersih atau pendapatan. ROA, laba bersih dibagi total aset. Yang ketiga, rasio solvabilitas mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Debt to equity ratio, total keuangan dibagi ekuitas. Interest coverage sama dengan laba sebelum bunga dan pajak sebelum bunga. Yang keempat, rasio aktivitas mengukur efisiensi penggunaan aset. Total aset turnover sama dengan pendapatan dibagi total aset. Persediaan turnover APB dibagi persediaan rata-rata. 5. Rasio efisiensi mengukur efisiensi biaya operasional. Operating expense ratio sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan. Fixed asset turnover, pendapatan dibagi aset tetap. 6. Rasio pasar mengukur nilai pasar per harga saham dibagi laba per saham. 7. Rasio utang mengukur proporsi utang terhadap aset. Debt ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Kesimpulannya dan semuanya, penilaian internal adalah proses penting dalam manajemen strategis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Melalui audit internal, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Keunggulan kompetitif ditentukan oleh pengelolaan sumber daya internal, dukungan budaya organisasi, serta integrasi fungsi bisnis seperti pemasaran dan keuangan, sehingga strategi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.